pertama, di sini akan membahas mengenai anggaran persediaan barang jadi. Definisi dari anggaran persediaan barang jadi ini adalah perhitungan biaya-biaya barang atau produk yang sudah selesai proses pengerjaannya dan siap dipasarkan, akan tetapi barang ini masih belum terjual dan tetap tersimpan sebagai cadangan. Itulah definisi anggaran persediaan barang jadi. Kemudian kita masuk dalam peranan biaya persediaan barang jadi dalam anggaran profesional. Perlu kita ketahui bahwa anggaran profesional ini sangat dibutuhkan dalam menyusun anggaran keuangan. Anggaran profesional ini terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Oke, kita masuk saja ke dalam contohnya. Jadi contoh anggarannya, misalnya adalah ada sebuah bisnis UMKM yang memproduksi tembikar atau barang pecah belah. Nah, bisnis tembikar ini untuk memproduksinya membutuhkan dua jenis bahan. Yang pertama adalah tanah liat, yang kedua adalah pewarna atau cat lukis. Jadi, kita masuk pada biaya operasionalnya. Yang pertama adalah bahan baku langsung. Misalnya biaya tanah liat untuk setiap produk itu adalah sebesar Rp10.000, sementara biaya pewarnaan untuk setiap produk itu adalah Rp5.000. Jadi totalnya bahan baku langsung per unit produknya adalah sebesar Rp15.000. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Untuk menghasilkan setiap produk tembikar itu kita membutuhkan waktu selama 2 jam. Jadi dengan biaya per jamnya pekerja itu mendapatkan upah sebesar Rp10.000. Maka total biaya tenaga kerja dalam 2 jam untuk menghasilkan satu produk tembikar itu adalah Rp20.000. Kemudian adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead ini adalah biaya yang tidak terduga atau pengeluaran yang tidak terduga dilakukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan atau bisnis itu pasti memiliki biaya overhead. Jadi contoh di sini biaya overheadnya setiap jam adalah sebesar Rp30.000 dan biaya variabel overheadnya sebesar Rp10.000 per jam dengan total Rp40.000 per jam. Karena untuk membuat produksi tembikar itu membutuhkan waktu 2 jam, sehingga total dari biaya overheadnya itu dilipat gandakan menjadi 2, yaitu sehingga totalnya menjadi Rp80.000. Kemudian adalah total biaya dari ketiga komponen tersebut, di mana total biaya dari bahan baku, total biaya dari tenaga kerja, dan total biaya dari overhead itu ditambahkan sehingga menghasilkan total menjadi Rp115.000 per unit. Jadi apabila kita memiliki 200 unit persediaan barang jadi yang belum terjual, maka anggaran persediaan barang jadi anggaran persediaan barang jadi totalnya akan menjadi Rp23 juta. Kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai persediaan barang jadi. Faktor yang pertama adalah unit persediaan dan yang kedua adalah metode penentuan harga pokok. Unit persediaan itu adalah besar persediaan yang bisa ditentukan berdasarkan rata-rata per bulan atau pendekatan lain. Yang kedua, metode penentuan harga pokok. Nah, metode penentuan harga pokok ini ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah metode full costing, yang kedua adalah metode variable costing. Kemudian untuk metode full costing, definisinya adalah metode penentuan harga produk ini dia memasukkan semua biaya produksi sebagai komponen harga pokok produk, misalnya material, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Kemudian yang kedua adalah metode variable costing. Metode variable costing ini adalah metode penentuan yang harga produknya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel saja sebagai komponen harga pokok produk, yaitu seperti material, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Jadi, kita bisa mengetahui perbedaan antara metode variable costing dan metode full costing. Jadi kalau metode full costing itu memasukkan semua biaya, kemudian kalau variable costing hanya memasukkan produksi yang bersifat variabel. Kemudian kita menghitung persediaan barang jadi pada perusahaan manufaktur. Rumusnya yaitu adalah persediaan barang jadi awal ditambah harga produk produksi dan dikurangi harga pokok penjualan.
Cara menghitungnya yang pertama adalah periksa catatan persediaan. Kita harus memeriksa catatan persediaan pada periode sebelumnya dan kemudian kita akan menggunakannya pada awal periode yang berjalan untuk sebagai perhitungan. Kemudian yang kedua adalah tambahkan biaya barang yang diproduksi. Kita harus menambahkan persediaan barang dengan harga pokok produksi selama periode perhitungan yang diperkirakan. Pastikan kita memasukkan seluruh biaya mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan hingga biaya overhead-nya. Kemudian yang ketiga, kurangi harga pokok penjualan. Untuk kita menghitung persediaan barang jadi di periode baru, kita harus mengurangi dengan biaya barang yang dijual selama periode itu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan perhitungan. Menghitung biaya persediaan barang jadi ini sangat penting untuk menghitung rasio persediaan. Hal ini dapat membantu kita dengan menilai bisnis untuk penjualan dan sebagai bahan pertimbangan untuk memproyeksikan potensi laba terhadap penjualan persediaan produk yang sudah jadi. Secara khusus, perusahaan manufaktur dapat melakukan perhitungan anggaran persediaan barang jadi untuk mempengaruhi laju produksi unit baru. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang harga pokok penjualan atau yang disingkat dengan HPP. Perlu kita ketahui bersama bahwa harga pokok penjualan itu merupakan jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Contoh yang termasuk dalam harga pokok penjualan adalah biaya tenaga kerja, bahan, dan overhead. Perusahaan harus mampu menentukan harga pokok penjualan untuk setiap barang yang dijual untuk memperhitungkan keuntungan. Selanjutnya, komponen-komponen yang termasuk komponen-komponen penting yang ada pada harga pokok penjualan, yaitu yang pertama, persediaan awal barang dagang. Yang dimaksud dengan persediaan awal barang dagang merupakan persediaan yang tersedia di awal periode akumulasi perusahaan. Saldo persediaan awal barang ini bisa dicek di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, persediaan akhir barang dagang. Nah, persediaan akhir barang dagang itu merupakan persediaan barang yang tersedia di akhir periode akumulasi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansi. Yang ketiga, pembelian bersih. Pembelian bersih dalam harga pokok penjualan itu merupakan keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit. Selain itu, ditambah dengan biaya angkut pembelian dan dikurangi dengan potongan pembelian serta retur pembelian yang sedang terjadi. Nah, dari ketiga komponen penting dalam harga pokok penjualan ini sehingga menghasilkan rumus di mana rumus HPP sama dengan pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Adapun cara perhitungan harga pokok penjualan atau HPP dengan rumus HPP. Yang pertama yaitu menghitung penjualan bersih. Menghitung penjualan bersih merupakan salah satu unsur pendapatan perusahaan. Adapun unsur yang ada pada penjualan bersih ini yaitu yang pertama retur pembelian, yang kedua pembelian kotor, dan yang ketiga itu pengurangan harga. Di sini ongkos angkut tidak termasuk karena ongkos angkut itu termasuk biaya umum. Nilai penjualan bersih didapat dari nilai penjualan dikurangi dengan nilai retur penjualan yang sudah dijumlahkan dengan potongan penjualan. Rumus menghitung penjualan bersih yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan kurang retur penjualan tambah potongan penjualan. Dan yang ketiga yaitu tentang menghitung persediaan barang. Nilai persediaan barang didapat dari menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian bersih. Rumus menghitung persediaan barang itu sama dengan persediaan awal tambah pembelian. Kemudian menghitung bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang dihitung adalah bahan baku untuk proses produksi atau pembuatan produk tertentu. Nilai bahan baku yang digunakan didapat dari menjumlahkan persediaan bahan baku awal dengan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Rumus menghitung bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang digunakan sama dengan persediaan bahan baku awal, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku dan dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir.
Selanjutnya, menghitung biaya produksi. Total biaya produksi itu didapat dengan cara menjumlahkan bahan baku yang digunakan dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi. Rumus untuk menghitung biaya produksi adalah total biaya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan tambah biaya tenaga kerja langsung dan tambah biaya overhead produksi. Selanjutnya, menghitung harga pokok produksi, yaitu harga pokok produksi didapat dengan cara menjumlahkan total biaya produksi itu dengan persediaan barang dalam proses produksi awal, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses produksi akhir. Rumus untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP adalah rumus harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi itu ditambah dengan persediaan barang dalam proses produksi awal, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses produksi akhir. Dan yang terakhir, menghitung harga pokok penjualan. Nilai dari harga pokok penjualan ini bisa didapat dari harga pokok produksi dijumlah dengan persediaan barang awal lalu kemudian dikurangi dengan persediaan barang akhir. Rumus yang digunakan untuk menghitung HPP perusahaan ini yaitu rumus HPP sama dengan harga pokok produksi tambah persediaan barang awal kemudian dikurangi dengan persediaan barang akhir. Adapun contoh kasus dalam harga pokok penjualan ini, kami mengambil studi kasus dari perusahaan PT Bayu Jaya dihitung mulai per 31 Desember 2014. Adapun transaksi yang tersedia dalam harga pokok penjualan ini yaitu yang pertama persediaan barang dagang awal sebesar 7.500.000, kedua pembelian 24.950.000, yang ketiga retur pembelian 1.350.000 dan potongan pembelian sebesar 276.000 dan yang terakhir persediaan barang dagang akhir sebesar 7.900.000. Untuk menyusun laporan keuangannya, itu yang pertama kita cantumkan persediaan awal barang dagang sebesar 7.500.000. Selanjutnya untuk pembelian itu sebesar 24.950.000. Beban angkut pembelian di sini tidak memiliki nominal berhubung karena beban angkut pembelian tidak termasuk dalam transaksi pada harga pokok penjualan ini dan hasilnya tetap sebesar 24.950.000. Kemudian retur pembelian itu sebesar 1.350.000 dan potongan pembelian sebesar 276.000. Dari kedua ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil sebesar 1.626.000. Nah, dari hasil pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian, kemudian dari retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian, itu menghasilkan jumlah pembelian bersih dari harga 24.950.000 dikurang dengan 1.626.000 sehingga mendapatkan hasil sebesar 23.374.000. Selanjutnya, barang yang tersedia untuk dijual itu kita peroleh dari persediaan awal barang dagang yang sebesar 7.500.000 itu kemudian kita jumlahkan dengan jumlah pembelian bersih sebesar 23.374.000 sehingga barang yang tersedia untuk dijual itu mendapatkan nilai sebesar 30.824.000 dan persediaan akhir barang dagangan di sini kan sebesar 7.900.000, maka kita kurangkan dengan hasil barang yang tersedia untuk dijual sebesar 30.824.000 itu dikurangi dengan biaya persediaan akhir barang dagang yang sebesar 7.900.000 ini sehingga menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 22.924.000. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai studi kasus dari harga pokok penjualan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.